Kamu mulai kerja jam berapa? Jam 4 atau jam 5? Iya, jam 5. Jam 5. Ya udah nanti kamu langsung ke sana ya. Jadi dijamin halal. Kita memutuskan untuk kontrak, kita harus ke kantor Dipnaker. Assalamualaikum, alhamdulillah hari ini aku ditemenin sama Mbak Lina. Niki Mbak Lina nih. Halo. Halo. Kemarin tuh aku dikasih tumpangan guys. Di atas tempatnya toko Indo itu ada musola. Terus izin ya Mbak, kemarin aku izin. Terus semuanya juga sama-sama baik. Ini namanya Warung Indo Imit 3 daerah Tai Chung Fong Yen. Leres nggih? Nggih. Ya, leres Mbak Lina nih. Ini Mbak Lina ini juga bisa bantu teman-teman carikan job pabrik PRT gitu. Ini nomornya Lene WA-nya tak taruh sini. Teman-teman yang butuh tanya-tanya orangnya penak pol. Podo jawabane rek. Podo jawabane rek. Aku dalam keadaan kayak gini ki apa alhamdulillah ketemu karo wong sing tepat. Wis gak lontang-lantung ngerti arah, malah diarah nih pisan. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Taiwan terkadang bingung apa, pengen konsultasi, pengen pindah atau kayak gimana, kalian bisa langsung di Mbak Lina. Ini yo nek warung toko Indone, musola juga ada. Teman-teman mau ibadah nggak kesulitan di sini, ternyata juga ada musolanya. Oke, sekarang kita mau kemana Mbak? Jemput anak Isamen ya? Oh iya, mau ke Miaoli. Miaoli. Kita OTW Miaoli guys ya. Di kono ono duit apa men, di kono ono duit nganggur lah. Tapi sampean kok nggak sampai guys. Mulai dengan satu syarat tapi harus finish. Bukan maksudnya untuk mencari sementara untuk pindah ke pabrik baru, bukan begitu. Majikannya boleh kamu balik lagi gitu. Nanti jam 5. Kamu mulai kerja jam berapa? Jam 4 atau jam 5? Iya, jam 5. Jam 5. Ya udah nanti kamu langsung ke sana ya. Jadi nanti kita sama agensi langsung datang ke sana, langsung nulis surat pernyataan bahwa kamu mau kembali lagi, nanti bisa finish di sana sampai 3 tahun. Misalnya kalau saya kenapa-napa, misalnya sakit, kalau sudah habis kontrak, bisa sih misalnya saya pulang Mbak, misalnya kalau saya tebus denda pagi nanti. Oh itu nanti, kamu belum sakit ya, jadi nggak usah dibahas masalah sakit kamu dulu ya. Ya, oke, ya udah, yuk. Assalamualaikum. Ya, salam. Pabrik apa Mbak? Kok ada aja. Nah kalau misalkan nanti aku sakit, aku tebus lah, kamu aja belum sakit. Ini orang lombok. Bagus banget. Ini kita samperin anaknya mbaknya di sini. Bagus banget ya pemandangannya. Nih kita di sini. Udah keluar dari tempatnya mbaknya ya teman-teman. Nih kita kasih lihat, ini tuh tanaman pir sebanyak ini. Mbaknya kerja di kayak pegunungan di daerah Miaoli. Ini kalian bisa lihat ya semuanya kayak gini. Nah itu yuk balik. Yes, kita ngalah sebentar. Oh kemangi Mbak. Kok kemangi tuh wong desa orang ngerti iki apa tuh. Iki lek ndek kono aku jenenge katul. Arep jangan ya Mbak. Enak. Ulup. Enak. Iwak asin. Jamin halal guys. Jamin halal. Jamin halal. Iki emberane wong ora senjaluk. Senjaluk. Jamin halal. Iki cacahe padha rebutan lah, aku ngulup no cepet kurang ajar kabeh ngono kulupe mbok cukuin. Mbok papras sih kabeh. Iki anu lho, untuk iki untuk tanduran, iki kena suket. Nek siang. Masa itu dimakan ngono ya, aku gak ero soalnya. Sebanyak ini teman-teman. Jal kok engko jajan sampean. Dadi engko kan nang Indonesia sampean yo ngerti. Buat cola. Aku biasa lah guntingnya cepak deh. Iki dhisik urung ngerti halal haram ngono ya. Poso-poso nggawane gunting nggo nyolongi godhong gedang. Terus akhirnya suwi-suwi astagfirullahaladzim, kalau iku menahan hawa nafsu, hawa ngelih kok.
nyolong gedung-gedungnya buang. Banyak banget. Jam 12 ya? Oh dikit. Bagus banget nih pemandangannya daerah Miaoli. Sambangin anak-anaknya Mbak Ejen tadi, Mbak Lina. Terus kita mampir di sini guys, bagus banget. Bagus banget sebelum pulang ke Indonesia. Malah dapat ketemu orang-orang baik yang malah ngajak. Alhamdulillah.哦，他自己瘦多少？ berapa kilo kurunnya? 这个是他肝脏里面全部都是肿瘤。我看一下，我可以看吗？你看啊，我也全部都是啊，一颗一颗的那些都不对。真的假的？真的啊，我就跟你说，整个肝脏都是啊，那个是肿瘤，整个都是，是整个整个都是肝脏啊。哦，难怪他一直现在就是喊得很痛。啊，这个的话要怎么？我其实不知道他是不是乳癌哎，你这里有切片过吗？那个他现在就是看不出来，但是癌症还是不是？知道它是什么，你不是要切片吗？ Alhamdulillah hari ini hari kedua kita ngebantuin Mbak Siti yang kita jemput kemarin di daerah Miaoli sama Bu Lina. Sama Mbak Siti di belakang. Jadi aku mau sedikit share ke kalian kalau Mbak Siti ini itu selama dia sakit 2,5 tahun ya Mbak Siti? Nah, 2,5 tahun itu majikan tuh ikut bahu-membahu memberikan waktu untuk Mbak Siti berobat sampai pada akhirnya 2 tahun lebih berapa Bu? Berarti? Lebih 6 bulan. Lebih, berarti bener 2,5 tahun. Agensi majikan bahu-membahu untuk membantu Mbak Siti pengobatan di Taiwan. Seperti yang kalian tahu juga kalau pengobatan di Taiwan di sini ya alhamdulillah pelayanannya bagus nih Bu. Ya. Pelayanannya bagus. Sekarang keputusan terakhir adalah Mbak Siti pulang ke Indonesia, bertemu dengan keluarganya dan berobat di Indonesia. Nggih Mbak Siti? Ya. Jadi udah 2 tahun lebih Taiwan membantu pengobatannya Mbak Siti. Alhamdulillah pelayanannya juga bagus. Agensi juga sigap membantu. Pihak majikan juga selama masih resmi, insya Allah ada jalan. Ada jalan, nggih. Terus ini kita mau tahu kemana Bu? Kantor perpajakan karena memutuskan kontrak jadi harus bayar pajak. Baru kita memutuskan untuk kontrak kita harus ke kantor Dipnaker. Kantor Dipnaker, nggih. Untuk pajak pemutusan kontrak para PMI itu setiap daerah tidak pasti nih Bu? Nggak pasti. Setahu saya itu kalau daerah Taipei yang New City itu memutuskan kontrak harus laporan perpajakan. Daerah Taichung adalah Yunlin. Daerah Yunlin, cuman untuk ke bawahnya saya kurang paham karena setiap daerah berbeda. Setahu saya itu Yunlin sama Taipei, Miaoli itu ada 3 itu pasti sebelum finish kontrak kalau memutuskan kontrak harus ke kantor perpajakan. Tapi perpajakan di Taiwan pemutusan kontrak itu bisa dikatakan mahal apa mboten Bu? Ya tergantung dari kalau dari PRT 950 dikali berapa bulan dia tinggal di Taiwan. Intinya yang kalau pabrik kan biasanya di tempat-tempat umum kalau full lebih dari 183 hari menempati Taiwan itu nggak perlu. Cuman khusus buat 3 daerah itu wajib. Jadi kepulangannya bila memang tidak full dari 183 hari harus membayar pajak. Kemarin aku baru ngurus anak yang dari Yunlin karena dia pulangnya bulan 4 ya, bulan 4 jadi dia kena 4 bulan. 4 bulan sekitar 4.028 NT kalau nggak salah. Jadi 1 bulannya sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih. Nah kayak gitu ya teman-teman, sharing dari kita. Jadi aku selama kayak gini tuh aku banyak banget wawasan dari Bu Lina juga, dari teman-teman anak-anaknya Bu Lina, para PMI teman-teman kita, saudara kita. Jadi tambahan buat kalian. Jadi buat teman-teman yang ada di Taiwan, biasanya kalian kurang paham atau kayak gimana, kalian bisa banget sharing. Nanti ini aku kasih linknya
Facebooknya Bu Lina, kalian bisa sharing seperti apa perjalanan para PMI ataupun sharing seperti apa kalian bisa ikuti kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk perjalanan ke kantor perpajakan Ibu. Iya. Ya. Jadi tadi semua lancar ya, ada masalah ya. Nanti apakah ada mau bicarakan lagi? Ada tidak? Apakah ada mau bicarakan lagi? Ada tidak sini. Yang di kanan-kanannya tapi yang sini. Oke, masih sini juga. Masalah sini. Nama tanda tangan. Enak saja mau cek. Oh, naik banget. Tadi. Oke, nama. 我还没来，这里刚好填填就可以了。哎，谢谢你。好，谢谢。Ini teman-teman, ini pajaknya 3.890 ya, kita lihatin. 3.890. Ini yang dari kantor pajak. Alhamdulillah kita udah barusan nganterin Mbak Siti buat ngurus proses kepulangan dia. Jadi buat teman-teman yang terkadang finish kontrak kayak gitu kan, jadi semakin kita lebih tahu lagi. Aku alhamdulillah dipertemukan sama Bu Lina. Jadi awalnya aku bisa kenal sama beliau itu tuh aku diantar sama Mbak Atin, aku lupa namanya guys. Aku juga kenalnya juga barusan, baru kenal ini sama teman-teman kayak gitu. Dia tahu juga aku dari YouTube, terus nganterin aku ke musola karena waktu itu aku masih belum dapat penginapan kan. Terus malah diizinkan buat nginap di musola, kan ada kamarnya kayak gitu di depannya. Itu diizinkan nginap juga. Terima kasih untuk semuanya dan organisasi IMIT, aku terima kasih. Jadi IMIT itu adalah organisasi Ikatan Muslim Indonesia di Taiwan. Terima kasih pokoknya untuk bantuannya. Selama ini saya diizinkan untuk beberapa saat sebelum pulang ke Indonesia buat tinggal di sana. Jadi kayak lebih ngerasa ada saudara, kita bisa ibadah, terus bisa terawih bareng juga. Terharu banget pokoknya selama mau pulang ke Indonesia itu benar-benar pertemukan dengan orang yang tepat gitu. Jadi aku sendiri di sini tuh jadi kayak makin belajar. Oh ternyata kayak gini ya prosesnya. Oh kayak gini, jadi semakin tahu karena Bu Lina itu juga agensi di Taichung. Jadi buat teman-teman yang terkadang nyari job di Taichung bisa ke Bu Lina. Aku sebenarnya pengen banget kalau misalkan masih pengen kerja ke Taiwan ya ikut Bu Lina, tapi karena kayaknya udah mantep aja buat pulang, ya udah aku pulang ke Indonesia. Jadi buat temen-temen, terkadang kita kan nggak tahu ya, kita susah kayak gini tuh siapa yang akan nolong. Taunya didekatkan gitu, terus diarahkan juga, dibantu, dikasih masukan kayak gini, dapat hiburan juga selama di sana meskipun ya cuma bisa bantu sebisanya ya. Pokoknya terima kasih buat Bu Lina dan organisasi IMIT. Semoga tetap bisa kenal seperti ini sampai nanti. Pokoknya terima kasih untuk bantuannya. Oke, aku nungguin Mbak Siti sama Bu Lina. Ini masih di depan kantor agensinya ya. Aku nggak masuk karena aku ngantuk banget guys dari kemarin. Kita nggak tidur karena kemarin kita lost habis mondar-mandir seharian ya, nganterin Mbak Siti sama anak-anak yang lain kayak gitu. Kita malam nggak tidur sampai sahur. Ya kayak ginilah aktivitas aku. Jadi sambil ngebantuin Bu Lina apa kecil-kecil kayak gitu, ngebantuin kecil-kecil lah intinya.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di vlog aku. See you next time, thanks for watching, dan bye-bye. Makasih banget guys ya, bye. Oh iya, buat teman-teman yang tanya Mbak Siti itu sakit apa, jadi Mbak Siti itu beberapa tahun dia sakit kanker payudara, dan majikannya itu juga ngebantuin kayak gitu untuk pengobatannya. Ngebantuin bukan berarti semuanya dari finansial ya teman-teman, jadi terkadang dari waktu, terus sampai dicarikan PRT lagi, terus membiarkan Mbak Siti untuk berobat sampai akhirnya Mbak Siti bertahan 2,5 tahun, dan sekarang Mbak Siti kena saluran empedu, jadi benar-benar serius banget kan, jadi lebih dekat dengan keluarga itu mungkin lebih baik. Jadi ini yang bisa kita bantu untuk Mbak Siti. Buat Mbak Siti, selamat sampai tujuan ke Indonesia, karena insya Allah hari Sabtu nanti Mbak Siti mau terbang ke Indonesia. Doakan guys ya. Oke, see you next time, thanks for watching, dan bye-bye. Wassalamualaikum, bye-bye.